teman-teman sekalian, nanti pertanyaannya sekaligus ya setelah Mas Ketua Bawaslu. Ini untuk informasi, sedianya teman-teman anggota Bawaslu juga membersamai, cuman karena di antara kewenangannya itu juga memproses laporan ataupun temuan, kalau tidak salah tadi disampaikan sedang ada persidangan juga di Bawaslu, sehingga kami berbagi peran. Akhirnya Pak Ketua datang sendiri, yang lain harus sidang, begitu. Silakan Mas Bagja untuk menyampaikan hasil pengawasan dan lain-lain. Terima kasih Mas Afif. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Mas Hasyim, Mas Ketua, Mas Idam, Mas Derajat, Bang Parsa, Bang Parsa, Mas Afif, Mbak Betty dan juga Pak Sekjen. Walaupun saya ini sendiri, tapi saya merasa di keluarga Bawaslu, Mas. Karena ada keluarga besar Bawaslu 5 orang di sini pada saat kita melakukan preskon. Pak Afif, saya, Pak Parsa dan juga 4 orang dengan Pak Sekjen. Jadi komposisinya sama sebenarnya. Alhamdulillah tadi Mas Hasyim menyampaikan banyak hal dan alhamdulillah berarti seluruh apa yang kami temukan di lapangan tentu akan kami sampaikan kepada KPU. Bapak Ibu semua, teman-teman semua, sebelum saya sampaikan beberapa hal tentang temuan Bawaslu, maka perlu kita apresiasi teman-teman penyelenggara sampai tingkat ad hoc, sampai tingkat KPPS yang sampai jam 2, jam 3, sampai jam 4 pagi tadi masih melakukan penghitungan suara. Jadi teman-teman penyelenggara pemilu, kami harapkan tetap kemudian melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Secara keseluruhan penyelenggara pemilu kita telah berhasil dilakukan. Memang ada beberapa permasalahan ya, tapi tentu bisa ini kita koreksi dan juga bisa kita perbaiki dalam beberapa hari ke depan. Karena sesuai dengan undang-undang kita punya waktu 10 hari untuk melakukan rekomendasi pemungutan suara ulang jika terjadi permasalahan. Jadi terima kasih kepada teman-teman penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu, dan kami mohon kepada yang bersangkutan, teman-teman ad hoc untuk tetap menjaga kesehatan, karena memang waktu kita sangat terbatas dan sangat ketat dalam melakukan penyelenggaraan pemilu. Dan ini hari-hari ke depan akan sangat berarti dalam penyelenggaraan demokrasi Indonesia. Teman-teman semua, hasil pengawasan Bawaslu dapat kita sampaikan tadi sebenarnya sudah kami sampaikan pada jam 11:30 tadi siang. Ini untuk mengulang sedikit ya kepada teman-teman semua. Kami misalnya menemukan dalam 13 masalah dalam pemungutan suara, 37.466 TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari jam 7. Ada di lapangan, demikian temuan Bawaslu. 12.284 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia di TPS. 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap. 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menengah hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili KTP. Ada 6.084 TPS yang tertukar. Ini juga kami atas permasalahan tersebut bersama dengan KPU, untuk yang tertukar kami sudah menyepakati surat edaran bersama. Untuk yang dapil tertukar maka dianggap sah jika dicoblosnya di baik di partai politik maupun di nomor urut. Jadi kami ini juga bukan perintah kepada teman-teman Bawaslu di tingkat ad hoc dan juga untuk dicatatkan, tidak lupa untuk dicatatkan dalam kejadian khusus. Ya. Kemudian alhamdulillah ini sudah kita tantangin pada hari ini dan kita akan sampaikan ke teman-teman di tingkat ad hoc. Kemudian yang paling kemungkinan akan terjadi PSU adalah kejadian 2.413 TPS yang didapati adanya pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Ini kemungkinan PSU-nya besar. Tapi tentu lagi ditelusuri ya teman-teman apakah benar demikian dari Panwascam dan juga Bawaslu Kabupaten Kota. Dan juga ada 6 masalah dalam pemungutan suara. Seperti 11.2033 TPS yang dapati adanya sirekap tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi, dan atau masyarakat. Walaupun kami harus menyatakan bahwa sirekap ini adalah alat bantu. Jadi
Yang paling kita pegang adalah manualnya nanti, rekapitulasi manual, bukan sirekapnya. Sirekap hanya memberikan informasi, tadi sudah disebutkan oleh Mas Ketua KPU, bahwa C1 itu bisa dilihat oleh seluruh warga negara. Jika kemudian dalam membuatnya dalam dalam sistemnya kemudian bermasalah, yang penting bisa dilihat adalah C1-nya, C1 planonya. Itu yang paling penting dalam sebuah pemungutan dan penghitungan suara yang benar. Dan alhamdulillah ini berhasil dilakukan. Terima kasih teman-teman KPU. Sampai sekarang sudah 43.000 tadi ya. Sudah 43%, ya? 43%. C1 plano bisa diakses oleh warga negara Republik Indonesia. C hasil, mohon maaf, C hasil. Bukan plano ya, plano nanti ya. C hasil kan, ya. Nggak ada satu ya, iya. Nggak apa-apa mas. Ya. C planonya bisa diakses oleh semua masyarakat dan ini saya kira semua bisa menjadi koreksi jika terjadi masalah. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Ketua juga. Kemudian ada 2.162 TPS yang didapati adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan suara, suara yang sah dan suara-suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Tentu akan ada mitigasi terhadap hal ini. Dan kemudian, nah ini ada 1.895 pengawas TPS yang tidak berikan model C hasil salinan, Mas. Jadi ini bisa ditegur lah teman-teman di esok itu. Kemudian 1.888 TPS yang dari saksi pengawas TPS tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara dengan jelas. Kenapa? Karena di PKPU sendiri ketika penghitungan harus terang dan kemudian tidak kondisinya tidak gelap dan ini yang harus kita pakai standarnya dalam penghitungan suara. Karena surat suara itu harus kalau di Terawang kan, ini benar dicoblos atau tidak. Sehingga kemudian dalam proses itu didapatnya banyak media sosial yang beredar, ini sudah tercoblos. Oke. Kemudian akhirnya mitigasinya apa? Surat suara rusak. Dan kemudian pemilih dapat tetap menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memilih jika terdapat kondisi-kondisi demikian. Kemungkinan apakah terjadi kesengajaan atau lain-lain nanti tentu ada proses yang bisa dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Kemudian juga kami juga harus menyampaikan kepada publik, ini bukan hanya kepada Bawaslu tapi juga kepada KPU bahwa di dalam temuan kami ada 1.473 TPS yang didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Jadi bukan hanya Bawaslu tapi juga KPPS dan juga pengawas TPS. Jadi tindak lanjutnya pemungutan suara disesuaikan dengan ketentuan dapat disisihkan waktu yang kemudian ditambahkan ya. Kemudian juga atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, beberapa hal ini telah kami sampaikan kepada KPU dan sebentar lagi rekomendasi yang tadi dibuat oleh teman-teman Panwascam akan kita tunggu karena kami punya waktu 10 hari dan insya Allah tidak menggunakan waktu sampai dengan 10 hari. Kami lagi mempercepat proses di teman-teman Panwas Kecamatan. Kami juga ada namanya Siwaslu, tapi mohon maaf, Siwaslu adalah sistem tertutup bagi Bawaslu sehingga tidak bisa dibuka ke publik. Ya, jadi hasilnya yang bisa kemudian kami sampaikan. Hasil tadi kondisi-kondisi yang ada sekitar berapa ribu masalah, misalnya tadi ada keterlambatan di 37.000 TPS, misalnya itu hasil dari Siwaslu. Tapi hasil yang lain-lain tentu menjadi bahan bagi Bawaslu untuk kemudian menindaklanjuti dan menangani pelanggaran ke depan. Berbeda dengan Sirekap, Sirekap harus dibuka untuk publik. Kalau kami harus ditutup Siwaslu, karena yang punya kewenangan dan punya tugas adalah teman-teman Komisi Pemilihan Umum. Teman-teman, tadi juga ada tentang masalah pemungutan suara dan penghitungan di Kuala Lumpur. Kami meneruskan surat dari Panwas Kuala Lumpur yang intinya adalah untuk tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pos di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Kemudian tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode kotak suara keliling di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling. Kemudian pelaksanaan pemungutan suara ulang seperti masuk huruf C didahului dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk metode pos dan KSK. Kemudian tidak menetapkan seluruh pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara Kuala Lumpur sebagai pemilih pada pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling karena mereka sudah memilih di TPS. Kemudian mengevaluasi metode pos dengan pemilihan metode lain
guna menghindari kesalahan atau kejadian yang sama. Dan kami sudah sampaikan bahwa tugas ini adalah tugas kita bersama. Bukan hanya tugas ansih KPU Republik Indonesia, tapi tugas juga dari pemerintah Republik Indonesia, baik dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja. Karena pendataan warga negara adalah tugas pemerintah dan kemudian pemutakhirannya oleh KPU. Dan kami berharap karena metodenya itu pemutakhiran data pemilih tentu tidak bisa kemudian sama dengan pemungutan suara ulang dengan hanya membuka atau membuat hari pemungutan suara. Karena agak berbeda, oleh sebab itu ada hal-hal yang perlu kita bicarakan kembali untuk bagaimana melakukan mitigasi terhadap metode pos dan KSK. Dan kami berharap, alhamdulillah kerjasama dengan baik juga dengan Kemenlu dan juga Kemendagri dan juga Kemenaker Tenaga Kerja untuk kemudian bersama-sama melakukan kembali pemutakhiran data pemilih atau pemutakhiran warga negara yang ada di Kuala Lumpur, sehingga ini dapat menjadi sebuah evaluasi terhadap penyelenggaraan pemungutan suara beberapa satu atau dua pemilu sebelumnya. Saya dan Mas Hasim dulu seperti rendezvous ketemu lagi di Kuala Lumpur dengan hampir waktu yang sama gitu. Jadi kami mengharapkan ini bisa kita lakukan dan kami berharap juga KPU nanti Mas Hasim, Mas Ketua dan anggota bisa turun langsung. Nanti kita dampingi juga dari Komisioner Bawaslu untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, minimal melakukan supervisi dan juga mungkin menempatkan eselon 1, eselon 2 untuk memantau terus nanti jika terjadi pemutakhiran data pemilih dari KPU untuk ditempatkan dulu di sana sekitar seminggu 2 minggu untuk kemudian membantu teman-teman PPLN dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Sekali lagi ini yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman KPU, semoga bisa ditindaklanjuti dan kami berterima kasih kepada seluruh penyelenggara baik tingkat pusat dan sampai dengan TPS yang telah menyelenggarakan pemilihan umum, tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang kemudian baru selesai juga pada hari ini untuk penghitungan suara. Terima kasih banyak, semoga ini menjadi amal baik untuk membangun demokrasi di Indonesia. Walaupun ada catatan, ya ada masalah, ya dan itu sekarang kita akan selesaikan baik dari KPU maupun dari Bawaslu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.